Hari gembira tanggal 19 Juni 2026, Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya ditahan dan memakai baju oranye. Gimana nih para termul-termul? Pastinya bahagia. Nah, yang saya pastikan nih para termul-termul ini pesta ini ya. Kabar tadi pagi Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditangkap. Nah, mengenai tentang tangkapnya ini atau ditangkapnya ini, nah dengar-dengar ini bukan pihak kepolisian atau Polda ini. Nah, ini dari kejaksaan. Makanya ada surprise ya, tidak ada P21, ternyata surprise-nya seperti ini. Mengenai tentang Dr. Tifa dan Roy Suryo, nah kita bisa lihat di dalam videonya ini, wais, nggak ada senyum ya. Nah, seharusnya Roy Suryo ini keluar dari mobil ini bilang atau berseru, harusnya itu bilang merdeka, tapi enggak ya. Mas, sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, dari pihak kepolisian dan para pelapor atau para termul-termul ini. Pada akhirnya ya, nah, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tercapai, tentunya bahagia. Dan pastinya ini ada yang tidak bahagia ini. Ya, namanya hidup ya, ada kebahagiaan, juga ada kesusahan, dan juga ada penderitaan. Mengenai tentang berita penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini pada akhirnya memakai baju oranye, nah ini Opung Parbilak ini, wais, langsung bikin konten, nah tidak tanggung-tanggung, bikin kontennya ini di mobil. Wow, cerita ya bu, pastinya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung dari tonton videonya. Surprise, itulah surprise-nya. Ayo, Pak Suryo, masuk lagi ke dalam, Pak. Masuk lagi ke dalam. Mas Roy. Gimana tadi hujannya, Dok? Dok, tadi gimana, Cok? Hujannya, Dok? Terganggu nggak, Dok? Apakah hari ini sehat Dr. Tifa? Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana nih, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Roy Suryo sudah ditangkap. Opung Parbilak, jangan kau bikin hoax. Tidak akan mungkin hoax, karena seseorang sudah menelponku tadi pagi. Roy Suryo jam 6.47 sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kubuka berita biar tahu kalian, ternyata betul. Roy Suryo ditangkap pagi ini jam 06.47. Roy Suryo, alhamdulillah, puji Tuhan. Ku bacakan lah ya beritanya sama kalian ya. Jangan dibilang hoax, ini CNN langsung, ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. Aku mendengarkan judulnya saja sudah senang sekali aku. Siap-siap kalian ya, yang berjanji mau bikin kambing guling, sapi guling, kerbau guling, sama babi guling. Sebentar lagi habis uang kalian untuk bikin pesta. Ku baca ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifauzia alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat jam tanggal 19 bulan 6 pagi. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu pengacara Roy Suryo, Petrus Salestinus, kepada CNNindonesia.com. Ingat ya, yang mengklarifikasi bukan Ade Darmawan, bukan Lecumanan, tapi ya langsung pengacara Roy Suryo sendiri. Nggak bisa ditutupi lagi. Mau gimana nutupinya? Ya, berita ini udah terlanjur viral kemana-mana. Hari ini Jumat 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Noto di Projo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan kami juga mendapat info Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap, kata Petrus. Dr. Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi sekitar pukul 06.47. Dr. Tifa, gimana? Udah nggak bisa lagi dong karaokean. Hah? Padahal klien kami selama ini kooperatif, memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor, ujar dia. Kedua, jika tindakan dimaksud dalam rangka tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melahirkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa melalui proses penangkapan, imbuhnya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Yanwar berkata kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 06.47. Iya benar, ditangkap.
Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan jasa palsu Jokowi sejak November 2025. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden 7 Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya Selasa tanggal 2. Jadi tanggal 2 kemarin sudah P21 ya. Iya. Jadi bisa dikatakan ya Roy Suryo, kami cuma mau bilang samamu, surprise. Akhirnya Bapak Joko Widodo tanggal 21 Juni bisa merayakan ulang tahun dengan meriah. Wah. Luar biasa. Merespon itu kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan meyakini kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo tinggal menunggu tahap 2 untuk selanjutnya ditangkap. Ini adalah berita luar biasa, berita besar. Sampai kita Roy Suryo sudah menghitung kalender, udah dilingkarinya kalender biar tahu kalian, dihitungnya sudah 414 hari. Roy Suryo kemarin dia padahal bukannya bilang apa loh. Kemarin dia baru aja ngonten dia ya. Ngonten dia sama siapa namanya Abdul Gofur Sangaji ya kan. Di kontennya Roy Suryo official dan Abdul Gofur Sangaji official ya. Mereka mengatakan bahwasanya mana nih termul ini semuanya mengatakan bahwasanya kita akan ditangkap, kita akan ditahan, kita akan B21. Mana katanya surprise. Mana. Ya, jadi itu makanya aku bilang ya, inilah kami selama ini mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia dan mendesak kepada Kejaksaan supaya dilakukan penahanan gitu ya. Dan akhirnya Polda Metro Jaya ya, akhirnya kepercayaan masyarakat kepada kalian bisa kembali lagi. Selamat untuk Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan. Tapi katanya bukan Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan, Kejaksaan ya. Dan lucunya lagi biar tahu kalian, lucunya lagi ya, Tifa minta izin pagi ini ya sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya ya, sebelum ditahan ya, dia itu katanya minta izin dulu untuk ujian. Ya, minta ujian dia, dan dia masih sempat-sempatnya nulis di apa kalian, di akun X, media sosial X. Nah, ini dia ya. Nih langsung media sosial X-nya si Tifa Fauzia. Tepat saat saya menghadapi ujian S3 hari ini Jumat 19 Juni 2026, saya ditangkap Polda. Saya minta izin untuk ujian pagi ini pukul 08.00. Diizinkan dengan kawalan ketat. Mohon doa semua saudara sebangsa dan setanah air ya. Bla 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 bla. Ujian dia dijaga ketat jam 8, sekarang jam 9. Kira-kira berapa jam lagi ke ujian Tifa? Biar kami tunggu. Ternyata Jumat ini adalah Jumat berkah. Jumat berkah luar biasa, ditetapkan hari Jumat. Kemarin itu kata Tifa kemarin itu ya, waktu kemarin mereka ditetapkan jadi tersangka, katanya ini adalah Jumat berkah. Ini adalah hal yang istimewa. Enggak masalah bagi kami, kan begitu. Nah, sekarang kan ditahan, kan begitu. Nah, kira-kira gimana Tifa? Masih mau bilang ini Jumat berkah? Luar biasa. Tahu kalian, jujur aja pagi ini sebetulnya aku sedang menuju ke sekolah anakku, kan begitu. Aku kan harus konsentrasi sebetulnya kan, kira-kira bagaimana lah prestasi anakku di sekolah, kan begitu. Ternyata dengar berita ini biar tahu kalian ya, setelah aku timbang-timbang kayaknya lebih penting berita ini daripada ngambil rapor anakku. Aduh, kayak mana itu Refli Harun? Kayaknya harus kembali lagi kau menjadi ahli tata negara deh. Kayaknya kau menjadi pengacara untuk perkara pidana, kayaknya nggak di situ deh bagianmu. Kayaknya kau nggak punya skill di situ. Karena dari kemarin kau dikit-dikit tanya Ugroseno, dikit-dikit tanya Ugroseno. Apa gunanya kau menjadi pengacara? Aduh, tapi inilah dia ya. Bisa dikatakan ada istilah ya, Gusti Boten Sare ya, Tuhan itu nggak tidur ya. Jadi bisa dikatakan kita kan berpandangan ya, kira-kira kenapa ya masalahnya, kan begitu. Kita bernegative thinking, kita mulai berasumsi ya, ada something wrong dengan Polda Metro Jaya, dengan Kejaksaan ya, something wrong juga, ada permainan di belakang permasalahan ini, ada partai politik terlibat, ada tokoh terlibat. Tapi gimana pun ceritanya ya, ingat kata Bambang Pacul, jangan pernah melawan orang baik. Wow.
wow. Asik. Kami tahu kalian, yakin kalian ya. Bukan cuma Opung Parbela yang konten. Yang paling senang dari antara kita semua tahu kalian siapa? Resmond Sianibar. Lebih senang dia ditetapkan Roy Suryo untuk ditahan daripada Bapak Joko Widodo sendiri ya. Karena apa? Karena dia selama ini ya sudah bisa dikatakan merasa sudah dieksploitasi. Dan buku dia kemarin diledek-ledekin sama si Roy Suryo. Gimana kira-kira Resmond? Kapan kita ke Solo lagi? Kemarin kan udah ke Solo kan? Yuk barengan kita yuk, tanggal 21 ulang tahun Bapak Joko Widodo sama-sama ke Solo. Aduh, jujur ku bilang sama kalian, aku nggak bisa menunggu aku kembali ke studio, nggak bisa. Karena apa? Ya, ini berita besar, harus semua orang tahu ya. Dan kalian yang sudah berjanji sama Opung Parbela, kalian mau tumpengan, kalian mau liwetan, kalian bilang katanya mau bikin kambing guling. Ingat, ini tanggal 20, sekarang tanggal 19 ya. Jangan tunggu sampai gajian. Kalau bisa kalian pinjam uang tetangga kalian beli kambing sama-sama mengguling kalian. Terima kasih ya. Buat pelapor ya, mulai dari Bang Adi Darmawan dan juga pelapor-pelapor lainnya. Terima kasih juga buat yang selalu membela Bapak Joko Widodo baik di media sosial ataupun di televisi, seperti ada Bang Andi Aswan ya, dan juga tokoh-tokoh lainnya ya. Begitu juga kuasa hukum Bang Firmanto Pangaribuan, setelah itu Bang Rifai, setelah itu ada aku Hasibuan, Bang Decumanan ya, Pradi Bersatu. Ini luar biasa Pradi Bersatu ya. Aku applause sama kalian orang-orang yang luar biasa yang selalu menyertai kasus ini, kasus Bapak Joko Widodo sekarang ini sampai di tahap penahanan terhadap Roy Suryo. Keren, luar biasa ya. Kami cuma bisa berdoa ya supaya proses ini boleh berjalan dengan baik, jangan ada lagi halangan. Jangan nanti kalau misalnya ditahan contohnya tiba-tiba ya kan, tiba-tiba ada apa namanya piala dunia, tiba-tiba dia keluar ya kan, tiba-tiba udah di Argentina dia ya kan, si Roy Suryo nonton sepak bola. kayak Gayus Tambunan kan begitu kan, tiba-tiba lagi nonton tenis, tiba-tiba lagi nghadiri hajatan. Kami mau ya, kita semua mau supaya Roy Suryo ini ya selama penahanan juga dikawal ketat. Itu dia ya. Tapi jujur aja lah aku bilang, kalau Roy Suryo ini kayaknya udah susah ini untuk menyamar gitu loh ya. Karena semua orang udah hafal, mulai dari umur 90 tahun sampai umur 12 tahun tahu kenal siapa namanya Roy Suryo. Jadi kemanapun dia bikin penyamaran ya, itu akan terindus. Waduh, Roy Suryo. Tapi sebentar dulu, videonya mana Opung Parbela kan begitu. Videonya nanti menyusul. Kita akan lihat Roy Suryo pakai penyangga leher atau pakai kursi roda. Si tiba lagi ujian, disempatkannya ujian. Ya saat ini saya sedang ujian. Saya minta izin untuk mengikuti ujian dan dikawal ketat. Aduh luar biasa. Ya luar biasa. Tapi jujur lah aku agak sedih juga. Kenapa bilang Opung Parbela ya? Karena sebagian besar kita ya nggak akan pernah lagi memberitakan tentang Roy Suryo lagi. Kalian tengok sendiri ya, Opung Parbela ya akhir-akhir ini jarang mengupload video tentang Roy Suryo melulu. Karena apa? Ya aku udah bilang sama kalian, Opung Parbela nggak akan pernah fokus konten tentang Roy Suryo sebelum dilakukan penangkapan. Nah, sekarang sudah dilakukan penangkapan ya, kita akan lihat, kita akan simak, dan kita akan bahas ini di dalam 5 hari ini. Luar biasa. Opung Parbela, kau itu kenapa sih suka kali tertawa di atas penderitaan orang lain? Sebetulnya Roy Suryo itu sedang menciptakan penderitaannya sendiri gitu loh ya. Sekarang kan kita sudah bisa, ini bagi masyarakat ya, bagi masyarakat. Walaupun belum sidang, ingat, walaupun belum sidang, ini sudah menunjukkan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 100% asli ya. Karena apa? Ya, karena mereka ini dijadikan tersangka, dijadikan tahanan oleh karena apa? Oleh karena pencemaran nama baik, setelah itu tudingan palsu, setelah itu pemalsuan dokumen. Kan begitu. Nah, jadi bisa dikatakan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu tidak terbukti. Sebetulnya semenjak mereka juga ditetapkan jadi tersangka, ya, di situ sebetulnya sudah memberitahu, seolah-olah memberitahu bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 100% itu asli, gitu loh, ya. Jadi gimana Opung Parbela dengan yang 3 orang lagi, si Kurnia, Rizal Fadila, dan juga siapa namanya itu? Si Rustam Effendi. Kalian gak usah tanya sama Opung Parbela, kalian sudah bisa perkirakan dan kalian sudah bisa bayangkan bagaimana ya di dalam hati mereka itu mulai gelisah ya, kepala mulai cenut-cenut, mata berbayang, pandangan kabur.
selera makan udah nggak enak. Mana selera udah makan nggak enak? Klaster kedua udah ditangkap, ya kan? Tinggal menyusul. Kurnia, jangan kau mengatasnamakan bahwa kau seorang pengacara. Rizal Fadila, jangan pernah kau mengatasnamakan kau itu seorang aktivis. Rustam Effendi, jangan kau pernah menyatakan kau itu seorang aktivis. Ingat ya, ku bilang sama kau, semua yang kau bilang tentang pasar pramuka itu omong kosong semuanya, bullshit semuanya itu ya. Pokoknya kalian siap-siaplah nanti di dalam penjara bikin arisan. Bayangkan kalian, ya kan? 12 tahun kalian di dalam penjara, 1 tahun 12 bulan kali 12 ya, 144. Kalian bisa tiap bulan arisan, berarti kalian itu bisa bikin arisan sebanyak 144 kali arisan. Mantap itu. Ya, nggak usah besar-besaran lah. Kecil-kecilnya 100.000 aja 1 bulan. Waduh. Gimana Polda Metro Jaya? Tolong ya, kami titip ya. Kami titip Roy Suryo sama kalian. Kami titip Tifa sama kalian ya. Kami titip 3 tersangka lainnya sama kalian. Jangan pernah terjadi lari malam. Ya, karena ini hati-hati ya, ini sebelum mereka itu diumumkan di publik, mereka diperlihatkan mereka di dalam tahanan, kami belum puas. Tapi yakinlah kalian ya, pokoknya mulai dari sekarang ini jam 9:05 ya, jam 9:05 sampai ke depannya berita tentang Roy Suryo ini akan booming, akan viral ya. Udah sebetulnya aku bilang sama kalian, aku sudah menyiapkan konten untuk pagi ini ya kan. Tapi ku tengok ya kan, sayang kali kalau ini nggak ku beritakan. Jadi untuk teman-teman ya, para pencinta Bapak Joko Widodo ya, ini adalah hasil doa kalian. Ini adalah hasil doa kita bersama. Ini adalah hasil daripada harapan kita. Ternyata hukum di Indonesia ini masih bisa ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Bagi kita, tapi bagi mereka kan ini gak adil. Ya, mudah-mudahan ya, selanjutnya setelah Roy Suryo ya, Tio juga bisa masuk penjara, kan udah dilaporkan. Dilaporkan juga. Menghina presiden. Makanya aku bilang ya, setiap orang yang merendahkan harkat martabat ya seorang presiden, padahal presiden itu ya 10 tahun, bayangkan kalian, sudah 10 tahun membangun bangsa ini, sudah 10 tahun membawa bangsa ini kepada kemajuan, sudah 10 tahun membawa bangsa ini kepada kesuksesan, dipersekusi secara kata-kata, difitnah, dizolimi ya, setelah itu direndahkan serendah-rendahnya, dibully sebuli-bulinya, diremehkan seremeh-remehnya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi kita udah tahu ya, yang mana yang punya Tuhan, yang mana yang gak punya Tuhan. Karena apa? Karena sebagian dari mereka juga begitu, sering menyebut nama Allah. Mereka sering mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Mereka sering sekali mengutip kisah-kisah para nabi. Ini yang nggak boleh dibiarkan. Menyamakan Bapak Joko Widodo dengan Firaun, menyamakan Bapak Prabowo dengan Firaun, menyamakan diri mereka dengan Musa. Musa Mahami. Ya, jadi itu dia ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat Polda Metro Jaya ya. Aku nggak tahu ya apakah di dalamnya ini sedemikian alot, apa karena ada pro kontra dengan Bapak Joko Widodo, kurang tahu ya, atau pro kontra dengan Ugro Sena, nggak tahu. Aku udah mulai curiga sebetulnya ya, makin lama makin masuk Ugro Seno, mantan Wakapolri, ini ada apa gitu loh. Kalian tahu sendiri, sebagai seorang militer, tentara, entah polisi itu, ataupun ya mantan-mantan pejabat lainnya, walaupun dia pensiun, tapi dia masih punya pengaruh. Yakin kalian itu? Dan aku juga di sini, ini ketakutanku gitu kan, ketakutanku, ini udah masuk ini Ugro Seno di dalam ranahnya ini, ini bisa bahaya. Pasti ini akan memberikan pengaruh, akan memberikan efek. Karena apa ya? Kalau berbicara senioritas, kadang-kadang menghilangkan objektivitas. Nah itu dia, itu yang kutakutkan. Tapi kayaknya ya, mungkin ada ya, ada yang bisa ya, ini menurutku ada yang bisa dipengaruhi ya, tapi ada juga yang tidak bisa dipengaruhi ya. Tapi pada dasarnya kepolisian sudah melakukan yang terbaik. Keren, luar biasa ya. Jadi mohon untuk kedepannya ya, Polda Metro Jaya, terkhususnya Polda Metro Jaya ya, untuk menangani kasus ya, janganlah sealot-alot ini juga gitu loh ya. Bayangkan kalian 414 hari loh. Setahun lebih. Aku nggak bisa bayangkan nanti mereka ya, kalau di dalam penjara itu setiap hari bernostalgia. Setiap hari nanya sama sipir penjaga penjara, "Pak, udah tanggal berapa sekarang?" Ada lagi yang minta tolong sama sipir penjara, "Pak, bisa minta tolong pinjam teleponnya, mau nelpon istri."
Ada lagi yang bilang kan, Pak, minta tolong Pak, hari ini anakku ulang tahun Pak, minta tolong dulu Pak, teleponkan dulu Pak. Ah, anak ibu ulang tahun, anak yang mana? Itu Pak, anak saya yang nomor 1. Loh, sebentar dulu ibu, anak ibu yang nomor 1, perasaan dia punya mama baru dia. Mudah-mudahan nggak terjadi, mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih juga untuk Roy Suryo dan Tifa, kalian sudah mewarnai hari-hari kami. Kalian sudah mewarnai hari-hari kami, dan tanpa kalian sebetulnya hidup terasa sepi. Aduh, makanya gue bilang sama kalian dari kemarin-kemarin, kapan lah Roy Suryo ini masuk penjara? Karena apa? Nggak mungkin lah nanti sampai 2028 ini ke penjara. Kenapa bilang ya? Kalau nggak di penjara ini bisa gawat ini. Karena apa? Nanti fokus kita pecah. Satu membahas Roy Suryo, satu membahas kampanye. Makanya aku berdoa sebetulnya mereka ini cepat-cepat gitu, selesai lah pokoknya, selesai cepat-cepat. Karena apa? Ya kan? Aku nggak mau diganggu nanti, ya kan? Karena perlu konten-kontenku untuk membahas kampanye ke depannya ini. Aduh. Ya, tapi kita lihat nanti. Rismond katanya kan akan jadi saksi. Kita lihat Rismond apakah akan membeberkan partai politik apa yang ada di belakang mereka, tokoh besar siapa yang ada di belakang mereka, siapa pendana-pendana mereka, kita akan lihat. Dan ku bilang sama kalian ya, berita ataupun juga konten-konten belum akan berakhir. Karena apa? Di dalam 6 bulan sampai setahun ini kita akan lihat proses persidangan mereka, dan ini akan kita bahas. Kita akan melihat betapa busuknya mereka, betapa nistanya mereka, betapa hinanya mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya kebohongan-kebohongan itu mereka bungkus seolah-olah itu adalah kejujuran. Mereka bungkus dengan kata-kata demi rakyat, demi masyarakat. Ya, ternyata ya Tuhan sudah menunjukkan bahwasanya ya mereka ini ternyata hanya seonggok sampah. Mereka hanya seonggok sampah. Karena apa? Ini kan perkara receh, perkara sampah gitu loh. Yang sebetulnya kita secara logika pun juga nggak akan pernah bisa percaya. Orang kalau berpikiran sehat, otaknya sehat, cerdas, nggak akan pernah berpikir Bapak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, itu dia dulu. Kalau berbicara pembuktian lain hal dulu. Ini kalau kita berbicara rasionalitas gitu. Aduh luar biasa ya. Jadi gitu dulu dari Rupung Parbelak. Sekarang udah mau 9:30, nanti sekolah tutup. Nanti nggak bisa lagi aku ngambil rapor anakku. Oke, jadi itu dari Rupung Parbelak. Sampai ketemu lagi, dan kita akan bahas lagi mengenai berita Roy Suryo. Kalau kalian kepengen lihat contohnya dia bagaimana keadaannya, jangan tanya sama Rupung Parbelak. Kalian di Jakarta itu tolong kalian datang ke Polda Metro Jaya, kalian ambil foto di situ. Nggak akan ada lagi klarifikasi, nggak ada lagi podcast. Bagaimana nih Sentana TV sepi dong? Nggak ada objek, nggak ada proyek, nggak ada bikin film, nggak ada bikin podcast. Sentana TV kekurangan narasumber dong. Nah, dan kami sih berharap sebetulnya ya segala setiap orang yang ada keterkaitannya dengan masalah ijazah ini yang mereka katakan palsu, kalau bisa pun juga siapa yang menggaungkan, siapa yang mengglorifikasi ya, itu pun juga ditangkap. Kalau bagi kami ya, karena apa? Ini meresahkan. Karena berita bohong yang mereka terima, mereka sebarkan lewat channel-channel mereka ya. Channel apapun mereka bilang, entah channel apapun itu ya. Karena apa? Masyarakat sudah terlalu diracuni dengan hal-hal seperti itu. Oke, itu dulu dari Rupung Parbelak. Sampai ketemu lagi. Salam NKRI, harga mati. Merdeka.